Pak Min, seorang insinyur berpengalaman yang telah mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk perusahaan teknologi terbesar tempat ia pernah bekerja, adalah orang yang langka di dunia modern. Pak Min melewati usia 65 tahun dengan penampilan sederhana, selalu mengenakan kemeja usang dan sepatu kulit tua. Sejak pensiun, ia memilih hidup yang tenang, jauh dari gemerlap industri teknologi yang pernah ia bantu bentuk. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, menikmati pagi yang tenang dengan secangkir teh panas dan suara kicauan burung di beranda. Namun meski jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan, dalam dirinya tetap membara semangat berkreasi yang telah membawanya dari seorang pemuda yang berasal dari pedesaan miskin ke posisi seorang ahli yang dihormati semua orang. Perusahaan tempat ia dulu bekerja, sebuah ikon dalam industri teknologi, kini telah banyak berubah. Pak Ming tidak hanya salah satu orang pertama yang berpartisipasi dalam pendiriannya, tetapi juga orang yang berkontribusi pada produk yang membawa perusahaan ke tingkat internasional. Tapi semuanya sepertinya tidak sama lagi. Setelah ia pensiun, generasi kepemimpinan baru mengambil alih, membawa perubahan yang berani dan tergesa-gesa. Mereka menekankan keuntungan yang cepat, kecepatan pertumbuhan, dan peremajaan tim. Tampaknya lupa bahwa pengalaman dan kehati-hatian juga merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam industri yang sangat kompetitif seperti teknologi. Meski tak lagi memegang peran formal, Pak Min masih sering mampir ke perusahaan, bekerja paruh waktu untuk mendukung rekan-rekan mudanya. Ia tak segan berbagi pengalaman berharga, memandu setiap detail kecil yang hanya bisa dipahami oleh orang yang berpengalaman. Namun di mata sebagian orang, kehadirannya seakan tak lagi disambut. Wajah-wajah muda, mengenakan jas necis dan berbicara dengan istilah manajemen modern, sering menatapnya dengan tatapan tidak sabar. Sepertinya, bagi mereka, ia hanyalah bagian dari masa lalu, seorang lelaki tua lamban yang tidak lagi cocok dengan hiruk-pikuk masa kini. Suatu hari, Pak Min menerima undangan untuk menghadiri pertemuan internal dari manajemen. Ia datang ke ruang rapat dengan ketenangan seperti biasa, duduk di barisan terakhir, mengamati semua orang di sekitarnya. Di hadapannya ada wajah-wajah muda, percaya diri, bersemangat mendiskusikan strategi baru. Di tengah adalah Pak Lam, direktur eksekutif baru yang menjabat kurang dari setahun. Pak Lam yang berusia 35 tahun terkenal tegas, namun tak jarang dikritik karena manajemennya yang kurang mendalam. Di bawah cahaya terang, Pak Lam berdiri, mengumumkan perubahan penting dalam struktur personalia. Kita memasuki era baru, kata Pak Lam dengan nada percaya diri. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan membutuhkan tim yang muda, dinamis, dan siap beradaptasi dengan tantangan modern. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan restrukturisasi. Beberapa posisi harus diubah, dan ini termasuk personel yang sudah lama. Tanpa perlu ada yang menambahkan sepatah kata pun, Pak Min mengerti bahwa ia termasuk dalam daftar yang terkena dampak. Ia duduk diam, mendengarkan kata-kata bombastis yang digunakan Pak Lam untuk membenarkan keputusannya. Sepertinya dengan kepemimpinan baru, pengalaman dan loyalitas bukan lagi nilai prioritas. Setelah rapat, Pak Min dipanggil ke ruang pribadi untuk menerima pemberitahuan resmi. Pak Min, Pak Lam memulai, nadanya sopan tapi dingin. Saya sangat menghormati kontribusi Anda di masa lalu, tetapi saat ini perusahaan perlu mengambil arah yang berbeda. Jadi, dengan menyesal saya harus memberitahukan bahwa Anda akan ada dalam daftar restrukturisasi kali ini. Pak Min terdiam sejenak,
Restrukturisasi. Ia bertanya lagi, suaranya rendah tapi berat. Apakah Anda yakin perusahaan berada di jalur yang benar? Pak Lam tersenyum ringan, tetapi tidak menjawab secara langsung. Saya percaya ini perlu. Anda harus lebih banyak beristirahat, menikmati masa tua daripada mengkhawatirkan masalah ini. Kata-kata itu, meski diucapkan dengan sopan, seperti pisau yang menusuk harga diri Pak Min. Ia tidak bereaksi, hanya mengangguk pelan, mengambil pemberitahuan dan diam-diam meninggalkan ruangan. Saat ia melangkah keluar, rekan-rekan muda di ruang rapat sebelumnya berkumpul, membisikkan sesuatu. Beberapa mata meliriknya dengan dingin, seolah kepergiannya adalah hal yang wajar. Kembali ke rumah, Pak Min duduk di meja kerjanya yang lama. Tangannya di atas file yang telah ia habiskan seumur hidup untuk membangunnya. Ia melihat keluar jendela, di mana matahari terbenam menyinari pepohonan. Dalam hatinya bukanlah kemarahan, tetapi kesedihan yang tak terlukiskan. Ia tidak sedih karena dipecat, tetapi sedih melihat nilai-nilai yang dulu menjadi dasar perusahaan kini dilupakan. Namun di mata yang kontemplatif itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Tekad yang tenang perlahan terbentuk. Pak Ming bukanlah orang yang mudah menyerah. Dan meskipun mereka mungkin meremehkannya, ia tahu bahwa permainan ini belum berakhir. Setelah hari menerima pemberitahuan pemecatan, Pak Ming diam-diam mengemasi barang-barangnya di kantor. Foto-foto yang diambil bersama tim saat masih muda, sketsa desain pertama, dan beberapa buku catatan lama yang telah ia gunakan selama bertahun-tahun. Setiap item mengingatkannya pada hari-hari ketika ia mencurahkan seluruh hatinya untuk membangun perusahaan dari batu bata pertama. Tak seorang pun di kantor memperhatikannya. Mereka sibuk dengan pekerjaan atau sengaja mengabaikan, seolah kepergiannya tidak penting. Saat ia berjalan melewati lorong, sekelompok karyawan muda berdiri berkumpul di dekat area lift. Mereka berbicara dengan bersemangat, tawa terdengar, tanpa rasa hormat sedikit pun. Melihat Pak Min lewat, mereka menurunkan suara, tetapi masih cukup keras untuk didengarnya. Apakah ia sudah pensiun? Seseorang bertanya, suaranya bercampur sarkasme. Itu benar, di era ini, mempertahankan orang-orang yang lamban hanya akan menyeret perusahaan ke bawah. Orang lain mencibir, melanjutkan. Ya, mungkin beristirahat dan memancing adalah hal yang paling masuk akal. Sudah tua tapi masih mencoba bertahan. Benar-benar tidak tahu diri. Pak Ming berhenti sejenak. Matanya berkedip terluka. Tetapi ia tidak berbalik. Ia memasuki lift, berdiri diam di ruang sempit itu, merasakan setiap kata masih bergema di kepalanya. Kata-kata dingin itu bukan hanya penghinaan terhadap dirinya secara pribadi, tetapi juga manifestasi yang jelas dari pemikiran yang tergesa-gesa. Kurangnya rasa hormat terhadap nilai-nilai yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, Pak Min kembali ke rumah kecilnya. Ia duduk di meja kerjanya, menatap tajam file pemegang saham yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Hanya sedikit orang di perusahaan yang tahu bahwa Pak Min bukan hanya seorang insinyur yang sudah lama bekerja, tetapi juga salah satu pemegang saham pendiri terbesar perusahaan. Ketika perusahaan itu masih berupa bengkel kecil, ia menginvestasikan semua uang dan usahanya untuk membantunya berkembang. Meskipun kemudian mundur ke belakang layar, ia masih memegang sebagian besar saham, menganggapnya sebagai keterikatan spiritual daripada kekuasaan. Namun kini, setelah apa yang terjadi, Pak Min menyadari bahwa ia tidak bisa terus berdiam diri. Ia tidak bisa membiarkan perusahaan yang telah ia habiskan seumur hidup untuk membangun jatuh ke tangan mereka yang meremehkan nilai-nilai intinya. Kata-kata sinis, tatapan menghina, dan ketidakpedulian yang ia terima dari kaum muda di perusahaan tidak membuatnya marah. Sebaliknya,
Mereka mendorongnya untuk bertindak. Pak Min mengangkat teleponnya, menelepon beberapa teman lama yang dulunya adalah kolega dekat dan saat ini masih memegang peran di dewan direksi. Panggilan pertama adalah dengan Pak Fong, seorang teman lama dan juga pemegang saham utama perusahaan. Fong, lama tidak bertemu. Saya perlu bicara dengan Anda tentang perusahaan. Pak Min memulai, suaranya tenang tapi jelas. Pak Fong terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Saya juga khawatir tentang situasi saat ini. Perusahaan telah banyak berubah, tidak seperti yang kita impikan. Apa yang akan Anda lakukan? Saya tidak bisa lagi berdiri di luar, kata Pak Min. Saya akan kembali. Kita perlu berubah. Panggilan Pak Min selanjutnya semuanya menerima persetujuan dari para pendiri lainnya. Semua orang mengerti bahwa jika situasi terus berlanjut, perusahaan akan kehilangan tidak hanya nilai merek, tetapi juga jiwanya. Setelah beberapa hari berdiskusi, mereka memutuskan untuk mengadakan rapat pemegang saham yang tidak biasa. Dan dalam pertemuan itu, Pak Min akan kembali, bukan sebagai insinyur yang pendiam, tetapi sebagai orang yang memiliki kekuatan untuk menentukan nasib perusahaan. Pada hari pertemuan, suasana di ruang rapat lebih tegang dari sebelumnya. Pak Lam, direktur eksekutif, masuk dengan ekspresi percaya diri, tetapi tidak menyadari bahwa badai besar sedang menunggu. Ketika Pak Ming muncul, seluruh ruangan menjadi sunyi. Tak seorang pun mengira pria yang dipecat belum lama ini akan masuk dengan postur tegak dan mata tegas seperti itu. Pak Ming tidak duduk di barisan terakhir seperti biasanya. Hari ini, ia melangkah ke depan, duduk di posisi yang diperuntukkan bagi pemegang saham utama. Ia meletakkan dokumen di atas meja, membalik setiap halaman, dan mulai berbicara. Saudara-saudara di sini, mungkin banyak yang tidak tahu, tetapi saya adalah salah satu orang yang meletakkan dasar bagi perusahaan ini. Saya dulu berpikir saya bisa pensiun dengan tenang, membiarkan generasi muda terus mengembangkan nilai-nilai yang telah kita bangun. Tapi sekarang, saya menyadari bahwa saya salah. Kesalahan itu bukan karena saya percaya pada generasi muda, tetapi karena saya tidak mencegah apa yang menghancurkan nilai-nilai kita. Semua mata tertuju pada Pak Min. Tak seorang pun berbicara. Ia melanjutkan. Suaranya rendah tapi kuat. Saya duduk di sini bukan untuk mengulangi apa yang telah berlalu. Saya duduk di sini untuk menegaskan bahwa saya akan kembali dan saya akan melakukan semua yang diperlukan untuk memastikan perusahaan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan cara yang benar. Pak Min mengangkat kepalanya, matanya penuh tekad. Ini bukan hanya pernyataan. Ini adalah awal dari pembalikan yang tidak terduga. Suasana di ruang rapat menjadi hening segera setelah pernyataan Pak Min. Semua pemegang saham, dari yang tua yang pernah berdiri di sisinya, hingga yang muda yang baru saja bergabung dengan perusahaan, menyadari bahwa momen ini akan menentukan masa depan perusahaan. Mata tertuju pada Pak Min, beberapa terkejut, yang lain khawatir. Pak Lam, direktur eksekutif, berusaha tetap tenang tetapi ekspresinya jelas berubah. Ia tidak berpikir bahwa pria yang dipecat belum lama ini dapat kembali dengan posisi yang begitu kuat. Pak Min melihat ke sekeliling ruangan, matanya serius. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya untuk membangun perusahaan ini dari nol. Dan saya tidak bisa berdiri dan melihatnya jatuh ke tangan mereka yang hanya tahu untuk mengejar keuntungan dan melupakan nilai-nilai inti yang telah kita tetapkan sejak awal. Pak Lam mencoba menyela. Pak Min, saya sangat menghormati kontribusi Anda, tetapi perusahaan berkembang dengan baik di bawah kepemimpinan saat ini.
Perubahan terbaru diperlukan untuk beradaptasi dengan era baru. Pak Min menyeringai ringan, tetapi tidak menunjukkan kemarahan. Berkembang dengan baik, lalu bagaimana Anda menjelaskan hilangnya kepercayaan pelanggan? Produk terbaru tidak lagi memiliki kualitas yang sama, dan staf bekerja di lingkungan yang penuh tekanan dan kurangnya rasa hormat. Pernahkah Anda bertanya-tanya, jika tidak ada lagi karyawan yang berdedikasi, tidak ada lagi pelanggan setia, lalu kemana perusahaan akan pergi? Seluruh ruangan terdiam. Kata-kata Pak Ming bukanlah spekulasi, tetapi kenyataan yang telah disadari banyak orang di perusahaan, tetapi tidak berani mengatakannya. Karyawan yang lebih tua dipecat, tim muda terus-menerus berhenti karena tekanan, dan pelanggan mulai beralih ke pesaing. Pak Min tidak perlu mengatakan lebih banyak, karena angka-angka dalam laporan terbaru telah berbicara dengan sendirinya. Pak Min membalik halaman dokumen di depannya. Sebagai pemegang saham terbesar perusahaan, saya telah berkonsultasi dengan anggota Dewan Direksi. Kami dengan suara bulat memutuskan bahwa kepemimpinan saat ini tidak lagi cocok. Oleh karena itu, saya secara resmi meminta mosi tidak percaya kepada Direktur Eksekutif. Pak Lam terpana, jelas tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Ia berusaha tetap tenang, menoleh ke pemegang saham lainnya, mencari dukungan, tapi tak seorang pun berbicara. Beberapa menghindari tatapannya, yang lain menundukkan kepala dan membalik-balik dokumen, jelas tidak ingin berkonfrontasi dengan Pak Min. Pertemuan dengan cepat beralih ke pemungutan suara. Pak Ming telah mempersiapkan diri dengan baik, meyakinkan para pemegang saham penting sebelumnya, mereka yang memahami situasi perusahaan dan percaya pada visinya. Hasilnya tidak terduga. Mayoritas pemegang saham setuju untuk memberhentikan Pak Lam dan membiarkan Pak Min mengambil alih posisi sementara. Ketika hasilnya diumumkan, Pak Lam berdiri, berusaha mempertahankan ketenangannya, tetapi suaranya tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasannya. Pak Min, saya harap Anda mengerti bahwa ini dapat membuat perusahaan menjadi usang. Saya percaya bahwa perubahan yang saya bawa diperlukan. Pak Min menatap langsung ke Pak Lam. Suaranya tenang. Pak Lam, perubahan tidak berarti membuang nilai-nilai inti. Apa yang Anda lakukan bukanlah perubahan, tetapi kehancuran. Anda telah mengubah perusahaan menjadi mesin tanpa jiwa, dan itu akan mengarah pada keruntuhan. Saya tidak menyalahkan Anda karena kurangnya pengalaman, tetapi saya tidak bisa membiarkan Anda melanjutkan. Pak Lam terdiam, tidak bisa membantah. Ia mengangguk dan meninggalkan ruang rapat, meninggalkan ruang yang tenggelam dalam keheningan yang tegang. Ketika Pak Min secara resmi mengambil alih kepemimpinan sementara, ia tidak membuang waktu. Pada hari pertamanya, ia memanggil seluruh staf untuk mengumumkan perubahan besar. Ia mengembalikan nilai-nilai inti perusahaan dengan fokus pada kualitas produk dan lingkungan kerja yang sehat. Karyawan yang lebih tua yang sebelumnya dipecat diundang kembali, dan Pak Min berjanji untuk membangun tim yang harmonis antara pengalaman dan kaum muda. Ia juga bertemu dengan setiap departemen, mendengarkan pendapat mereka tentang kesulitan dan proposal. Seorang karyawan muda yang pernah merasa tertekan di bawah Pak Lam, dengan terus terang berkata, "Pak, saya hanya ingin melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi tekanan pada penjualan membuat saya tidak fokus pada produk. Saya takut jika terus seperti ini, pelanggan akan kehilangan kepercayaan pada perusahaan." Pak Ming mengangguk. Anda benar. Penjualan itu penting, tetapi kualitas produk adalah jiwa perusahaan.
Kita perlu mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan, dan itu dimulai dengan Anda yang percaya diri dengan produk yang Anda buat. Secara bertahap, perubahan yang dibawa Pak Ming mulai berlaku. Karyawan merasa lebih terikat dengan perusahaan, semangat kerja meningkat secara signifikan. Produk baru yang diluncurkan tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui harapan pelanggan, membantu perusahaan mendapatkan kembali posisinya di pasar. Pak Ming tidak hanya kembali untuk memimpin. Ia membawa pesan yang mendalam. Perkembangan tidak boleh dikompromikan dengan membuang nilai-nilai inti. Dan sementara semuanya perlahan kembali ke jalurnya, ia mengerti bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang untuk membawa perusahaan kembali ke arah yang benar. Segera setelah secara resmi mengambil alih kepemimpinan, Pak Ming mulai menerapkan perubahan yang telah lama ia renungkan. Ia memahami bahwa untuk menghidupkan kembali perusahaan tidak hanya perlu untuk menyesuaikan strategi, tetapi juga untuk membangun kembali etos kerja yang telah terkikis oleh manajemen yang tidak seimbang dari kepemimpinan lama. Dengan ketekunan dan pengalaman yang terakumulasi sepanjang hidupnya, Pak Ming mulai melakukan reformasi yang komprehensif. Hal pertama yang dilakukan Pak Ming adalah mengadakan pertemuan dengan seluruh karyawan tanpa memandang pangkat. Di ruang rapat yang ramai, ia berdiri di podium. Bukan lagi citra seorang lelaki tua yang pendiam, tetapi seorang pemimpin yang memancarkan kepercayaan diri dan otoritas. Matanya menyapu setiap wajah, baik mereka yang pernah meremehkannya maupun karyawan muda yang masih bingung. Teman-teman, ia memulai. Suaranya lambat tapi berat. Saya berdiri di sini bukan untuk mengkritik atau mengulangi kesalahan masa lalu. Saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa kita memiliki kesempatan untuk berubah, untuk memulai dari awal. Tapi itu hanya bisa terjadi jika kita bekerja dengan semangat persatuan, dedikasi, dan di atas segalanya, saling menghormati. Ia melihat sekeliling ruangan, melanjutkan, "Saya telah menyaksikan perusahaan ini sejak masih berupa bengkel kecil. Kita dulu membuat hal-hal hebat karena kita memahami nilai-nilai inti, kualitas, kreativitas, dan kepercayaan pelanggan. Tapi baru-baru ini, kita telah kehilangan itu. Sekarang saatnya kita mendapatkannya kembali." Kata-kata Pak Ming bukan hanya pidato tetapi seruan, membangkitkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan pada semua orang. Karyawan muda yang awalnya ragu-ragu, secara bertahap diyakinkan oleh ketulusan dan visi Pak Ming. Segera setelah pertemuan, Pak Ming mulai mereformasi setiap departemen. Pertama, Pak Ming fokus untuk memulihkan lingkungan kerja. Ia secara pribadi bertemu dengan setiap tim, mendengarkan mereka berbicara tentang kesulitan dan tekanan yang mereka alami di bawah kepemimpinan sebelumnya. Dalam sebuah pertemuan dengan Departemen Pengembangan Produk, seorang insinyur muda berkata, "Pak Min, sebelumnya kami hanya diminta untuk membuat produk secepat mungkin. Terkadang, saya tahu produknya belum selesai tetapi masih harus diluncurkan karena tekanan dari atasan. Saya melihat pelanggan kecewa, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa." Pak Ming mengangguk, matanya penuh pengertian. "Saya tahu perasaan itu. Tapi mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan untuk memaksa Anda meluncurkan produk ketika belum benar-benar siap. Kita akan kembali ke prinsip inti, membuat produk yang kita sendiri juga bangga untuk menggunakannya." Selain menyesuaikan proses kerja, Pak Ming juga fokus membangun kembali tim personalia. Karyawan yang dipecat sebelumnya, terutama yang berpengalaman, diundang kembali olehnya. Ia berkata kepada mereka, "Saya tahu Anda merasa ditinggalkan, tetapi saya percaya bahwa pengalaman Anda adalah aset paling berharga yang dimiliki perusahaan ini. Jika Anda bersedia, saya ingin Anda membantu saya membangun kembali tempat ini."
Mereka yang diundang kembali tidak hanya tersentuh tetapi juga merasa bertanggung jawab atas pemulihan perusahaan. Mereka bekerja tanpa lelah, baik melatih generasi muda maupun berkontribusi untuk memulihkan kepercayaan dari pelanggan. Bersamaan dengan itu, Pak Ming juga tidak lupa untuk menciptakan peluang bagi karyawan muda. Ia menyelenggarakan pertemuan kelompok, mendorong mereka untuk mengusulkan ide-ide baru tanpa takut dikritik atau ditolak. Seorang karyawan muda bernama Hai, yang dulu takut pada atasan lama, untuk pertama kalinya dengan berani mempresentasikan ide untuk mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan ke dalam produk baru. Setelah mendengarkan, Pak Ming tersenyum dan berkata, "Kamu melakukannya dengan baik. Inilah yang saya inginkan, kreativitas dan keberanian. Ide ini memiliki potensi besar, dan saya ingin kamu memimpin tim untuk mengimplementasikannya. Saya akan mendukung kamu dengan semua yang diperlukan." Kepercayaan Pak Ming tidak hanya mendorong Hai, tetapi juga menginspirasi seluruh tim. Mereka menyadari bahwa ini bukan hanya pekerjaan, tetapi tempat di mana mereka dapat berkontribusi, belajar, dan berkembang. Tidak hanya berfokus pada personalia dan proses internal, Pak Ming juga membentuk kembali cara perusahaan memperlakukan pelanggan. Ia mengirimkan pesan yang jelas bahwa kualitas produk dan layanan harus menjadi prioritas utama. Ia meminta semua karyawan, dari insinyur hingga staf penjualan, untuk memperlakukan setiap pelanggan sebagai mitra jangka panjang. Upaya Pak Ming mulai membuahkan hasil. Hanya dalam 3 bulan, perusahaan tidak hanya memulihkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga meluncurkan produk baru yang sangat diapresiasi di pasar. Tim karyawan, baik yang lama maupun yang baru, bekerja dengan semangat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pendapatan tumbuh secara signifikan, tetapi yang lebih penting, perusahaan sekali lagi memulihkan nilai-nilai intinya, kualitas, kreativitas, dan rasa hormat. Pak Ming, meskipun menjadi pemimpin, tidak pernah menunjukkan otoritas. Ia sering muncul dalam pertemuan, tes produk, dan bahkan percakapan kecil antara karyawan. Kedekatannya tidak hanya memotivasi, tetapi juga membuat semua orang merasa bahwa ia benar-benar seorang pemimpin untuk perusahaan dan bukan untuk dirinya sendiri. Apa yang dilakukan Pak Min bukan hanya reformasi, tetapi juga inspirasi. Ia tidak hanya menyelamatkan sebuah perusahaan, tetapi juga mengajari kaum muda bahwa kesuksesan yang berkelanjutan hanya datang dari mempertahankan nilai-nilai inti dan mengutamakan orang. Dan baginya, itulah kemenangan terbesar. 3 bulan setelah Pak Min mengambil alih kembali perusahaan, tanda-tanda pemulihan menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Bukan hanya angka pendapatan yang tumbuh atau jumlah pesanan baru yang melebihi ekspektasi, tetapi suasana positif dan persatuan yang menyebar ke seluruh departemen. Perusahaan, dari tempat yang pernah didominasi oleh tekanan dan perpecahan, kini telah menjadi lingkungan kerja di mana semua karyawan merasa bangga dan terikat. Di bawah kepemimpinan Pak Min, mereka tidak hanya bekerja tetapi juga bersama-sama membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Selama ini, Pak Min tetap mempertahankan kebiasaan datang ke kantor lebih awal. Ia melewati setiap departemen, bukan untuk memeriksa tetapi untuk mengobrol, mendengarkan cerita-cerita terkecil. Ia tidak menjanjikan sesuatu yang besar, tetapi setiap kata-katanya menciptakan rasa aman dan meningkatkan semangat semua orang. Baginya, kehadiran bukanlah untuk memamerkan kekuasaan, tetapi untuk membawa kepercayaan kepada timnya. Suatu hari, Pak Min mengunjungi ruang penelitian, tempat proyek integrasi kecerdasan buatan yang dipimpin oleh Hai, karyawan muda yang menjanjikan, sedang berlangsung. Tim peneliti sedang sibuk menguji produk baru,
perangkat teknologi terobosan yang mereka harapkan akan membantu perusahaan mendapatkan kembali kepemimpinannya di industri. Melihat Pak Ming masuk, Hai dengan cepat berdiri untuk menyambut. Ekspresinya sedikit khawatir. Pak Min, saya tidak yakin produk ini sudah sempurna. Mungkin kita perlu lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, kata Hai. Matanya melihat ke arah tim yang sedang bekerja keras. Pak Ming tersenyum, meletakkan tangannya di bahu Hai. Waktu adalah apa yang kita butuhkan untuk melakukan yang benar. Jangan khawatir, saya percaya pada Anda dan tim Anda. Buatlah produk ini tidak hanya untuk dijual, tetapi agar Anda sendiri juga bangga mengatakan bahwa Anda yang membuatnya. Kata-kata Pak Ming tidak hanya memotivasi Hai, tetapi juga memberi kekuatan kepada seluruh kelompok. Mereka terus bekerja, tidak lagi takut akan tekanan penjualan atau waktu. Dan ketika produk diluncurkan, itu membuat gebrakan besar di pasar. Ulasan positif dari pelanggan dan pakar industri tidak hanya menegaskan kualitas produk, tetapi juga merupakan bukti semangat kerja tim karyawan yang berdedikasi. Namun keberhasilan perusahaan tidak hanya datang dari angka atau produk baru. Itu juga merupakan perubahan dalam cara karyawan memandang pekerjaan dan memandang diri mereka sendiri. Karyawan muda yang pernah merasa terbebani oleh tekanan dan persaingan, kini memahami bahwa pekerjaan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi proses menciptakan nilai nyata. Dan karyawan yang lebih tua, yang pernah dianggap ketinggalan zaman, kini diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan membimbing generasi baru. Suatu hari, Mai, seorang karyawan veteran yang dipecat sebelum Pak Ming kembali, mampir ke kantornya. Ia membawa setumpuk dokumen dan tersenyum cerah. Pak Min, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa kembali ke sini. Apalagi bermimpi bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk berkontribusi sekali lagi. Saya benar-benar berterima kasih kepada Anda karena telah mempercayai dan memberi saya kesempatan. Pak Ming memandang Mai, matanya bersinar dengan kehangatan. Mai, saya tidak memberi Anda kesempatan. Anda mendapatkannya sendiri dengan apa yang telah Anda lakukan. Ini adalah tempat di mana setiap orang memiliki kesempatan, selama mereka berani berdedikasi. Kata-kata itu tidak hanya ditujukan kepada Mai, tetapi juga merupakan penegasan untuk seluruh tim perusahaan. Pak Ming telah menciptakan lingkungan di mana orang tidak dibedakan berdasarkan usia, latar belakang, atau posisi, tetapi hanya dinilai berdasarkan upaya dan kontribusi mereka. Dan itulah yang membuat perbedaan. Ketika perusahaan mulai pulih sepenuhnya dan bahkan melampaui ekspektasi awal, Pak Min memutuskan untuk mundur selangkah. Ia mengadakan pertemuan besar, di mana semua karyawan hadir. Berdiri di podium, ia melihat ke sekeliling ruangan yang dipenuhi orang-orang yang telah bersamanya melalui perjalanan yang penuh gejolak. Matanya bersinar dengan bangga, tetapi juga sedikit melankolis. Teman-teman, ia memulai. Suaranya rendah dan hangat. Kita telah menempuh perjalanan panjang, dan saya bangga mengatakan bahwa ini bukan hanya kesuksesan sebuah perusahaan, tetapi kesuksesan kita semua. Setiap orang di ruangan ini adalah bagian dari cerita, dan saya berterima kasih kepada Anda karena tidak menyerah. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu wajah-wajah yang dikenalnya. Tapi sekarang, saya pikir sudah waktunya saya mundur, membiarkan generasi baru terus menulis cerita ini. Anda tidak membutuhkan saya lagi. Anda sudah cukup kuat dan cukup kreatif untuk memimpin perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Ruangan itu sunyi. Beberapa karyawan muda diam-diam meneteskan air mata. Mereka mengerti bahwa Pak Ming bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang guru yang telah mengajari mereka pelajaran terdalam tentang nilai pekerjaan dan manusia. Setelah pertemuan,
Pak Ming meninggalkan kantor, tetapi kali ini ia tidak merasakan beban di pundaknya. Ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Perusahaan yang ia habiskan seumur hidup untuk membangun telah dihidupkan kembali, tidak hanya dalam hal bisnis tetapi juga dalam hal semangat. Dan itu baginya lebih penting daripada kesuksesan lainnya. Kembali ke rumah kecil di pinggiran kota, Pak Ming duduk di beranda, menyesap teh panas. Langit hari itu cerah, sinar matahari yang hangat menyinari taman kecil. Ia melihat ke kejauhan, tidak menyesal, hanya merasa damai. Baginya, perjalanan tidak berakhir, tetapi hanya beralih ke generasi baru. Orang-orang yang ia yakini akan terus menyebarkan nilai-nilai baik yang telah ia kembangkan.